Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan belajar berkaitan dengan percabangan di Delphi, di pemrograman Delphi. Nah, di bahasa pemrograman Delphi ini percabangan ada dua jenis yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pernyataan dengan if, percabangan dengan if, dan juga pernyataan atau percabangan dengan case. Nah, yang pertama adalah pernyataan dengan if. Ada dua jenis pernyataan if. Yang pertama adalah if then, dan yang kedua adalah if then else. Ya. Nah, kalau if then ini pernyataan yang ada kemungkinan program itu tidak dikerjakan sama sekali, karena ada kemungkinan kondisinya ini adalah false. Karena apa? Karena di dalam kondisi ini akan dilakukan jika pernyataan itu true. Jadi jika kondisinya di dalam if ini true, maka dia akan mengerjakan pernyataan di bawahnya. Nah, di dalam Delphi sendiri ada dua buah penggunaan if sendiri. Yang pertama adalah if dengan tanpa begin dan end, seperti ini. Jadi langsung kondisi, kemudian langsung pernyataan. Yang kedua adalah pernyataan, ada kondisi if, kemudian ada begin dan end. Perbedaannya adalah kalau kondisi dengan pernyataan tanpa begin dan end ini hanya digunakan jika pernyataan itu ada hanya satu pernyataan saja, seperti ini. Tapi kalau pernyataannya lebih dari dua atau lebih, maka wajib menggunakan begin dan end. Karena apa? Karena jika tidak menggunakan begin dan end, maka pernyataan yang dikerjakan hanya satu baris saja, seperti itu. Makanya biasakan menggunakan begin dan end di dalam pernyataan atau kondisi if then ini dalam Delphi. Jadi ada begin, kemudian dan end, ditutup dengan end. Kemudian di dalamnya pernyataannya. Nah, kemudian yang kedua ada pernyataan if then else, berbeda dengan pernyataan if then tadi. Kalau pernyataan if then tadi adalah ada kemungkinan program tidak dikerjakan karena kondisinya false, tapi kalau di dalam pernyataan if then else, pernyataan itu suatu program itu akan dikerjakan, ya. Jadi pasti dikerjakan karena kondisinya sudah tercapture. Pertama, jika kondisinya true, dia akan melakukan pernyataan apa, dan jika tidak, selain itu dia akan mengerjakan pernyataan yang berikutnya. Jadi kondisinya true terpenuhi, mengerjakan pernyataan. Jika kondisinya false, dia akan mengerjakan pernyataan yang berikutnya. Seperti itu. Sama dengan if then tadi, di dalam if then else juga ada dua. Kalau pernyataan cuma satu, boleh tidak menggunakan begin dan end. Kemudian kalau pernyataan lebih dari satu, wajib menggunakan begin dan end. Nah, dalam hal ini kita biasakan menggunakan begin dan end saja. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi adalah di atas pernyataan else di Delphi ini tidak boleh menggunakan titik koma. Karena defaultnya adalah di Delphi ini jika sebuah pernyataan selesai atau statement selesai, wajib menggunakan titik koma. Tapi pengecualian dalam penggunaan else, gitu ya, di atasnya else ini tidak boleh menggunakan titik dua sama sekali. Ini yang perlu diingat. Ini adalah contohnya. Di sini ada contoh if then else. If then, contohnya adalah nilainya lebih besar 50 or nilai lebih kecil sama dengan 70, maka pesannya adalah selamat Anda lulus jika kondisinya true. Jadi kalau nilainya 80, kan operator n di sini di sini nilainya apakah nilainya lebih besar dari sama dengan 50, itu true karena nilai 80. Kemudian di sini nilainya lebih kecil sama dengan 70, ini false karena operator or. True dengan false berarti nilai kondisinya di sini adalah true, ya. Karena operator or itu akan bernilai true jika salah satunya true. Tapi kalau operator n di sini n, dia akan bernilai true jika dua-duanya true. Jadi kalau kasus seperti ini, berarti nilainya adalah false karena di sini true, di sini ini adalah false. Tapi kalau di sini ini adalah 80, ini karena operator n di sininya nilai lebih besar sama dengan 50, makanya 80 apakah lebih besar sama dengan 50, true. Kemudian n nilai lebih kecil sama dengan 80, true juga. Berarti dia akan mengerjakan ini. Ya, operator n akan bernilai true jika dua-duanya true. Kalau operator or akan bernilai true jika salah satunya itu true. Atau operator or bernilai false jika dua-duanya itu adalah false.
Nah, itu tadi adalah pernyataan if dan else. Kemudian kita akan lanjut ke eh, komponen dalam pemrograman Delphi ini yang digunakan sering banget digunakan untuk melakukan pengolahan percabangan. Yang pertama adalah combo box, kemudian berikutnya adalah radio button, kemudian ada radio group, dan yang terakhir adalah checkbook. Oke, kita akan coba langsung praktekkan bagaimana penggunaan keempat komponen ini di dalam implementasi percabangan di Delphi. Oke, kita akan buat folder dulu di sini. Oke, saya bikin folder di sini. Contohnya cabangan ya. Cabangan. Ya. Oke, kemudian saya akan buka Delphi-nya. Ya, oke. Kita akan bikin sebuah project baru, file new, kemudian Visual Application Delphi. Ya, oke. Oke, yang pertama kita akan buat apa ya? Kita akan ambil namanya komponen yang pertama adalah apa tadi? Combo box ya. Kita akan tambahkan combo box. Oke, saya tambahkan di sini ada group box dulu. Ya. Sini saya ganti caption jadi cabangan 1 ya. Ini ada percabangan 2 nanti. Ini percabangan 2. Seperti ini. Nah, kemudian di sini saya tambahkan satu buah edit. Nah, ini saya kasih nama, contohnya ada oke, di sini ada edit. Ini edit harga ya. Seperti ini. Dan saya tambahkan satu buah combo box di sini. Nah, ini di tab standar combo box 1. Ini namanya jurusan. Ya. Jurusan. Kemudian saya tambahkan komponen lagi di sini. Geser ya. Ini ada komponen satu lagi, ada radio button ya, 1, 2, 3. Ya, captionnya jurusan juga. Nah, oke, satu lagi saya tambahkan lagi untuk radio grupnya ya, di sini. Ini captionnya saya kasih jurusan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan isi dengan pertama adalah combo box-nya, kita kasih nama combo box-nya itu adalah name, property name, combo box jurusan. Ini saya kasih nama radio group jurusan. Kemudian di sini saya kasih oke. Yang berikutnya adalah sini radio button 1 saya isi dengan name-nya radio group button 1 ini Jakarta. Ini radio button 2 ini Jakarta. Dan di sini radio button 3 ini Surabaya. Oke, kemudian saya kasih caption di sini. Ya, namanya captionnya Jakarta.
Kemudian di sini ada Yogyakarta, di sini ada captionnya Surabaya. Nah, seperti ini. Dan di dalam combo box ini kita akan berikan itemnya, yaitu Yogyakarta Surabaya itu melalui properti combo box-nya adalah item. Nah, ini saya isi dengan Jakarta, Yogyakarta, ini Surabaya. Oke. Dan jurusan, saya ada properti item juga. Ini Jakarta, Yogyakarta, ini Surabaya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan implementasi penggunaan cabangannya. Jadi ketika saya pilih jurusan, ini teksnya saya clear dulu ya. Teksnya, ini editnya belum kasih nama, edit, hapus. Ini editnya dengan edit harga. Nah, ini. Nah, yang pertama kita akan masukkan ke jurusan. Jadi ketika dipilih jurusan itu, dia akan otomatis mengambil harga, dia akan nampil di dalam edit harga di sini ya. Oke, kita akan masukkan di sini di jurusan. Jadi kita masukkan eventnya. Jadi ketika ini dipilih, kemudian dia akan menampilkan harga otomatis. Penggunaannya menggunakan event on change ya. Kita masukkan di on change ini. Jadi ketika diganti, dia akan otomatis muncul di sini. Oke. If di sini nama komponennya adalah ini, box jurusan. Oke, dot sini ada teks, nah ini ada string sama dengan ini kita isi dengan Jakarta ya. Nah, itemnya tadi ya. Then di begin, isi begin ya. Dan edit dot text ini sama dengan klik 2 sama dengan, katakanlah saya isi dengan 100 ya, 100.000. Oke, kemudian else di sini. Begin lagi. Saya copy di sini. Saya isi dengan 200. Kemudian S lagi. Begin lagi. Saya copy lagi yang ini. Saya ganti dengan di sini 300. Oke, ada merah-merah di sini. Kenapa? Di else enak karena di sini ada titik koma, saya hapus. Dan yang terakhir adalah S terakhir. Di sini ada begin and ini ada sisanya adalah nilai defaultnya adalah 0 kalau misalkan tidak sesuai dengan pilihan. Oke, begin dan end plus. Oke, ini sudah else if. Di sini combo box-nya ya. Nah, ini saya pilih Yogyakarta. Kemudian sini saya pilih Surabaya. Nah, seperti else if then. Oke, saya simpan dulu ya, file save all dulu. Masukkan di sini project kita tadi di percabangan percabangan ya, projectnya percabangan ya, seperti ini. Oke, kita akan coba ini udah sesuai, kita compile dulu, Ctrl F9. Oke, nggak ada error, kita langsung running. Nah, kita coba di sini, kita pilih Jakarta, dia akan muncul berubah otomatis. Di sini Yogyakarta, kemudian sisanya Surabaya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan karena pemobok ini perbandingan string, berarti kalau ini berlaku sensitif, jadi kalau saya ganti di sini Surabaya, ini nggak akan muncul ya,
pasti hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini berlaku case sensitif huruf besar dan kecil. Kalau perbandingan string itu tidak sama huruf besar dan huruf kecil. Kan harus sesuai dengan disesuaikan dengan apakah huruf besar atau huruf kecil. Oke, kemudian kita akan masuk ke jurusan yang ini yang menggunakan komponen check button ya. Kemudian sisanya adalah ini grup ya. Oke, kita masukkan ke sini eventnya. Jadi ini ketika dipilih jadi satu-satu kalau menggunakan radio button ya. Jadi satu-satu kalau misalkan pilih Jakarta, kita masuk eventnya adalah di on click ya. Jadi if combo kontrol spasi dot text sama dengan kita milih Jakarta di sini. Oke, dan di sini ada begin. Nah, edit kontrol spasi dot text sama dengan di sini kita isi dengan 100 ya tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita copy aja di sini. Kalau di radio button seperti itu, pindah lagi di sini di on click. Kita ganti jadi di sini Yogyakarta. Sesuai dengan captionnya, ini ganti 200. Kemudian Surabaya di on clicknya. Paste lagi di sini jadi Surabaya. Saya ganti jadi 300. Jadi kalau kita naruhnya di event on click. Kita coba running. Ada error, titik 2 di sini ya. Titik 2 lagi. Oke, kita pilih Jakarta. Oh, kenapa belum mau ya di sini Jakarta? Oh, salah ya. Oke, ini salah. Kenapa salah? Karena memang untuk button radio button ini eventnya itu perbandingannya bukan string ya, jadi bukan teks, tapi di sini diganti dengan check combo jurusan dot kok combo ini benar teks tapi diganti. Oke, salah di sini. Kita ganti ini property name-nya adalah ini bukan ini ya, kita salah. Hati-hati teman-teman ya untuk mengganti dari objeknya sendiri. Jadi pilihnya di sini. Ini kita copy aja. Nah, di sini bukan tag tapi check. Seperti ini. Ini tinggal kita copy aja. Oke, di sini bukan teks tapi dot check. Ini hasilnya true. Ini juga true. Masih ke bawah dengan combo tadi ya. Ini juga sama. Copy aja yang ini. Ini dot check. Ini true. Ya, saya udah bisa ini ya. Simpan dulu. Oke, saya running lagi. Ya, oke, ini berubah ya teman-teman ya. Jadi eventnya ada di on click, ini eventnya ada di on change gitu ya. Nah, ini sekarang tinggal yang ini di komponen apa tadi, radio group ya. Eventnya dia karena ini jadi satu kesatuan, kita masukkan eventnya di on click. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita cari tahu dulu nama property name-nya apa, radio group jurusan di sini name-nya. Di radio group jurusan ya di sini ya. Jadi if radio group jurusan dot item index ini sama dengan 0 ya. Ini kenapa item indexnya 0? Jadi di item tadi ya, coba di properti itemnya radio group tadi, di sini ada string ya teman-teman ya. Di sini ada Jakarta,
ini seperti dengan array. Jadi Jakarta ini adalah item indeksnya 0, Yogyakarta 1, Surabaya itu Yogyakarta 1, Surabaya ini 2. Itu jadi 0, 1, 2 indeks. Makanya kita panggil di sini item indeksnya itu 0, berarti ini adalah Jakarta, maka di sini ada begin. Di sini edit harga dot text. Ini sama dengan Jakarta tadi 100 ya. Seperti ini. Dan else di sini. Begin. Nah, kemudian saya copy aja di sini. Ya. Jadi 200. Saya hapus, saya copy aja langsung di sini karena masih ada sisanya. Ini jadi 300. Oke, saya tambahkan if di sini item indeksnya adalah ini 1, yang ini adalah 2, dan di sini ada if. Oke, ini sisanya ya. Else begin edit harga dot text. Ini titik 2 sama dengan 0 ya. Ya, oke, kita running. Kurang titik 2 di sini. Kurang titik 2, kurang titik 2. Oke, kita running. Oke, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Di sini Jakarta, Yogyakarta, Surabaya. Nah, teman-teman, ini untuk percabangan menggunakan komponen combo box, kemudian radio button, dan juga komponen satu lagi adalah radio group. Jadi penggunaan percabangan di 3 komponen. Nah, oke, ada satu percabangan lagi, komponen yang kita gunakan adalah yaitu adalah checkbox. Checkbox ini berbeda dengan ketiga komponen yang ini ya teman-teman, yaitu jurusan combo box, kemudian radio button, dan juga radio group. Kenapa? Kalau di percabangan pertama yang ini, 3 komponen ini hanya bisa memilih satu-satu aja. Jadi milihnya hanya bisa jurusannya adalah cuma 1, ini juga 1. Tapi kalau di checkbox ini kita bisa memilihnya lebih dari 1. Contohnya adalah kasusnya adalah saya tambahkan di sini. Ini contohnya adalah ya, minuman ya. Minuman. Kemudian di bawahnya ada di sini saya masukkan lagi di sini total ya. Total harga. Nah, masukkan di sini. Ini editnya kita ganti property name-nya jadi edit total harga. Oke, teksnya saya ganti, kosongkan. Kemudian checkbox ini yang pertama saya ganti, namanya adalah ini minuman, jenis minuman adalah Fanta. Di sini contohnya Coca-Cola ya. Ini namanya adalah Sprite ya. Nah, seperti ini. Ini berarti properti name-nya saya ganti jadi sini name-nya checkbox Sprite. Ini checkbox Coca-Cola. Ini checkbox name-nya Fanta. Nah, seperti ini. Nah, oke, skenario-nya adalah percabangan ini ketika
user nanti milih Fanta, Coca-Cola, atau Sprite, dia akan menghitung total harganya secara otomatis di dalam edit total harga ini. Oke, bagaimana caranya? Kita akan masukkan eventnya di masing-masing checkbook ini ya. Sebenarnya bisa juga menggunakan total seperti ini, menggunakan button seperti ini. Oke, button di sini ada BTN, hitung total. Contohnya seperti ini. Saya ganti jadi total. Oke, jadi kalau kita menggunakan button, jadi user akan klik secara manual hitung total, kita bisa menggunakan di event on click-nya. Ketika dipilih, di sini kita harus bikin namanya variabel dummy dulu. Kenapa? Karena akan menghitung semua total harga yang dipilih user. Ya, karena di sini total, ini ada integer. Ya. Kemudian kita masukkan di sini kondisinya if checkbox-nya. Jadi if checkbox checkbox fanta.check ketika dipilih sama dengan true, nah maka begin and totalnya adalah ini titik 2 sama dengan total plus, contohnya harga Fanta adalah 6.000 ini. Nah, sebelum kita hitung, kita masukkan di sini totalnya itu kita nolkan dulu. Titik 2 sama dengan 0 di sini. Nah. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini kita tidak menggunakan S di sini karena ini adalah hitung total gitu ya, akan bertambah terus-menerus. Jadi bisa milih beberapa checkbox. Jadi saya copy aja di sini. Dan jika user nanti milih ditambah milih Coca-Cola, maka totalnya saya ganti dengan 8.000. Kemudian kalau usernya itu milih dengan Sprite, itu ditambah dengan 10.000. Lalu yang terakhir ya, kita akan tampilkan di edit harga totalnya menggunakan edit total harga.check di sini. Oke, total harga.text titik 2 sama dengan ini, kita konversi ke integer ke string ya, karena tipenya total integer. Berarti di sini adalah int to str Ctrl V di sini. Oke, kita running. Total 6.000 ditambah 14.000 ditambah dengan Sprite, totalnya adalah 15.000. Nah, itu kalau kita menggunakan button ya. Tapi kalau ini masih ada kekurangan, jadi ketika ini diklik, ini belum berkurang ya. Harusnya ketika kita uncheck, ini total harganya akan berkurang. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Kita akan masukkan eventnya di sini. Jadi ketika ini Fanta diklik, totalnya akan kurang di sini. Nah, di sini. Jadi di sini kita masukkan, berarti if ini checkbox di sini. Oke, check, then ini begin total titik 2 sama dengan total dikurangi ya 6.000 tadi ya. Nah, karena total nggak bisa variabelnya nggak dikenal, jadi di sini tadi variabelnya namanya menggunakan variabel lokal gitu ya. Jadi hanya bisa dikenal di dalam prosedur yang ini saja nih, yang ada di BTN hitung total. Makanya kita harus pindahkan supaya dia dikenali di semua prosedur. Bisa dikenali di
event on click-nya Fanta, event on click-nya Coca-Cola kan beda-beda nih ya. Nah, seperti ini kan beda-beda. Jadi biar bisa dikenal di semua prosedur di dalam unit percabangan ini, makanya kita akan pindahkan ini totalnya itu di atas variabelnya. Saya hapus saja di sini, Ctrl X, ini hapus. Kemudian saya taruh di sini, private. Nah, supaya bisa dikenali di semua event ya. Oke, kita ulangi lagi di sini, Fanta. Nah, ini total udah sesuai ya, udah apa namanya? Masuk di sini udah dikurangi sama dengan 6.000 gitu ya. Kemudian saya copy lagi di sini. Saya paste di sini di Coca-Cola. Nah, ini saya ganti jadi Coca-Cola. Tadi Coca-Cola itu berapa? 6.000, 8.000, 10.000 ya. Saya 6.000. Coca-Cola itu 7.000. Ini saya copy. Kemudian spread ke 10.000. Ini spread. Oke, kita running. Jalan di sini pilih Fanta, hitung total. Coca-Cola dari 14.000 spread. Lalu saya kurangi dengan ini. Oke, ini belum jalan ya, dia harus uncheck di sini. Berarti di sini ceknya adalah kita tambahkan di sini titik 2 sama dengan false di sini. Ini false, kemudian Fanta juga false. Ini Coca-Cola juga false. Fanta, Coca-Cola, Sprite, kurangin ya. Oke. Nah, ini belum masuk nih, kenapa? Fanta, oke, ini false ya. Kita kurangi 7.000. Sebentar. Nah, seperti ini. Aku pilih. Nah, oke. Berarti kita ada kekurangan, kita akan masukkan di sini teksnya. Kita tidak akan menggunakan di sini hitung total lagi, ya. Jadi kita akan pindahkan di sini. Nah, tadi di checkbox Fanta tadi. Nah, if checkbox Fanta false, maka total dikurangi dengan 5.000. Di sini jika tidak, else gitu ya. Di sini else-nya adalah begin dan end. Oke, saya masuk di sini ya. Ini total sama dengan plus 1.000 ya. Oke, nah kita tambahkan di sini. Oke, edit ya, edit total harga titik teks 2 sama dengan berarti koma str to it's in to str di sini total ya, total di sini. Ini itu juga yang lain juga sama. Ini juga sama. If di sini, oke, bukan if di sini, else ya, berarti else-nya itu ada false ya. Else begin end, ini totalnya saya tambah ya. Sini saya paste total ditambah dengan
Kemudian berikutnya adalah yang ini apa ini? Sprite itu 10.000 tadi ya, Sprite 10.000. Kemudian Coca-Cola 7.000. Saya tambahkan else di sini. Else. Ini begin. Total plus 7.000. Oke, jangan lupa di sini tutup. Lupa tadi ini. Copy yang ini. Sama juga yang ini sama. Oke, kita running. Artinya kita sudah tidak menggunakan ini lagi. Hitung total lagi, jadi langsung ke sini. Oke, saya hilangin jadi 0. Oke, tambah ini, kemudian Coca-Cola, kurangin, ini saya kurangin, ini saya kurangin. Jadi totalnya lah. Oke, ini nilainya ke berapa ini? Oh, ke 1000 ya, salah ya. Ini berarti kurang 0 tadi, ini 10.000. Oke, ya. Oke, jadi kita tidak menggunakan hitung total lagi, kita langsung eventnya daripada checkbook di sini, tapi dengan syarat karena eventnya masing-masing komponen itu berbeda-beda event, makanya kita menaruh variabelnya di variabel global yang ada di private di sini. Seperti itu teman-teman. Ya, oke, kita simpan. Ya, oke. Mungkin itu aja teman-teman untuk dasar daripada percabangan di Delphi ini. Di video selanjutnya kita akan belajar lagi, kita akan coba cabangan di Delphi ini menggunakan studi kasus yang baru, ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.